Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Sofian Yahya, tempat lahir, umur Karawang 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sentul, agama Islam. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya bernama Ari Budi. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hukum, kami membawanya. Beritahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini terbagi menjadi 5 sesi. Sebagai adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi, pemeriksaan keterangan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan pengacara korban dan pengacara terdakwa, dan pembacaan putusan. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDN Karawang 02012023. Nama lengkap Sofian Yahya, tempat lahir Karawang, umur 23, tanggal lahir 1 Januari 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sentul 2 Desa Purwojaya, Kabupaten Karawang, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Penahanan 1. Bahwa terdakwa Sofian Yahya pada hari Rabu tanggal 5 September 2023 sekira jam 01.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Sungai Bodenai yang terletak di Desa Pundel, Kecamatan Lema Awal, Kabupaten Karawang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja dan dengan direncanakan menghilangkan jiwa orang lain yang bernama Sarina. Pembuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 19.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa mendatangi rumah korban Sarina yang tidak lain atas terdakwa yang terletak di Dusun Lampean, Desa Kedau, Kecamatan Lema Abang, Kabupaten Karawang, dan waktu terdakwa datang ke rumah korban, Sarina meminta terdakwa bertanggungjawabkan perbuatan terdakwa karena korban telah hamil selama 2 bulan, namun terdakwa tidak mau, sehingga terjadi pertengkaran hebat. Bahwa selang 4 hari kemudian timbulnya terdakwa untuk menghabisi nyawa korban dengan menggunakan pisau belati yang disiapkan oleh terdakwa dari rumah. Bahwa pada hari Rabu sekira jam 20.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengajak korban dengan menggunakan sepeda motor merek Honda warna hitam dengan nomor polisi PT 350 MP keliling jalan Lema Abang sampai di Sungai Bodenai yang terletak di Desa Pundel, Kecamatan Lema Abang, Kabupaten Karawang. Terdakwa mengajak seluruh korban dari sepeda motor. Kemudian dari arah belakang, terdakwa menusuk korban dengan
umum. Saya maaf ya mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan semuanya kepada kuasa hukum saya yang mulia. Apakah penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan ekspresi. Oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan sesi pemeriksaan barang bukti dan saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi. Namun pada waktu itu kami belum siap. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Yang Mulia. Apakah penasehat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dengan dilanjutkan pada sesi kedua pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Sofyan Yahya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang sesi ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping kuasa hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadiri di persidangan ini jaksa penuntut umum? Satu saksi, Yang Mulia. Silakan menghadirkan saksinya. Baik, Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan saksi atas nama Anita Lenihara ke persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan asisten rumah tangga korban, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Anita Lenihara, tempat tanggal lahir Karawang 8 Juni 1996, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk bersumpah atau berjanji? Saya bersedia untuk bersumpah, Yang Mulia. Kepada Anita agar mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar.
dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal Bu Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya Bu Hakim terkait pembunuhan berencana yang menimpa anak majikan saya. Dari manakah saudara saksi tahu bahwa anak majikan Anda telah dibunuh? Saya menyadarinya setelah majikan saya pulang ke rumah setelah pergi bersama pacarnya. Lalu saya melihat di televisi bahwa telah ditemukan di sisi sungai dengan ciri-ciri anak majikan saya. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hal tersebut? Saya bingung dan sedih. Lalu saya segera mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan informasi tentang penemuan jasad tersebut. Baik, coba saudara jelaskan saat korban bersama pacarnya. Seperti pertemuan korban dengan koleganya yang lain, Bu Hakim, tidak ada yang janggal. Akan tetapi, anak dari majikan saya berpesan kepada saya bahwa korban akan pergi ke kota selama beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan kantornya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar orang dalam rekaman video CCTV tersebut adalah korban, anak dari majikan, dan rekan kerjanya? Ia benar, Ibu Hakim. Ketiga orang tersebut adalah anak majikan saya bersama rekan kerja dan teman anak majikan saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah korban meninggalkan pesan atau surat tertentu sebelum ia pergi? Tidak, Bu, karena pada saat itu korban sedang ngobrol dengan rekan kerjanya hingga ia pergi bersamanya menyelesaikan tugas yang seperti dikatakan anak korban. Saudara saksi, apakah korban hanya pergi bersama pacarnya atau ada pihak lain yang saudara saksi tahu sedang berada di area rumah korban? Setahu saya, korban pergi bersama pacarnya menggunakan motor Honda berwarna hitam. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari kami sudah cukup. Kepada kuasa hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, kepada saudara saksi, saya ingin tanyakan pada saat kejadian tersebut apakah ada saksi lain selain saudara? Tidak ada, Pak, dikarenakan asisten rumah tangga yang lain sedang pulang kampung sehingga saya seorang diri di rumah. Apakah Anda mengetahui bahwa korban akan pergi ke suatu tempat? Tidak, Pak, saya hanya diberitahu oleh majikan saya bahwa korban akan pergi beberapa hari saja. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara sudah cukup, majelis hakim. Baik, silakan hakim anggota 1 pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih Pak Ibu Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga terkait hilangnya korban? Tidak, Bu. Saya hanya mengetahui bahwa korban sedang melakukan tugas kantor saja. Baik, cukup yang mulia.
Silakan Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ya, saya merasa cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Bu Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Bu Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan. Sidang pada hari ini Jumat tanggal 13 Desember 2023, sidang perkara pidana dengan terdakwa Sofyan Yahya siap dimulai. Sesuai dengan berita acara sidang sesi, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dan penasehat hukum korban. Kepada saudara penasehat hukum terdakwa atau penasehat hukum korban, apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaannya? Tentunya sudah siap, yang mulia. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan. Terdakwa dihukum dalam pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau paling lama 20 tahun. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, yang mulia. Bagaimana penasehat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan itu kami. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Iya, majelis hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa atau kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasehat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang 4 Rabu 20 Desember 2023. Pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Sofyan Yahya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang sesi lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari kuasa hukum terdakwa kepada kuasa hukum terdakwa. Apakah saudara sudah siap untuk menjelaskan pembelaannya? Sudah siap, Bu Hakim. Silakan penasehat hukum membacakan pembelaan. Terima kasih majelis hakim. Saya mewakili terdakwa dalam kasus ini. Terdakwa membantah tuduhan yang dituduhkan kepadanya dan menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Apakah Anda memiliki bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut? Ya, majelis hakim, kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada saat pembunuhan terjadi. Bukti tersebut termasuk kesaksian dan beberapa
saat kejadian. Dia berada di tempat lain bersama dengan beberapa temannya pada saat kejadian. Terima kasih pihak pengacara tersangka. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, Majelis Hakim, kami meminta agar terdakwa dibebaskan dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Kami juga meminta agar hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang telah kami sampaikan dalam putusan kami. Baiklah, demikian pembelaan dari kuasa hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atau pembelaan dari kuasa hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim. Baik, karena JPU tidak mengajukan replik, dengan demikian terdakwa tidak mengajukan bukti. Selanjutnya kita akan mendengar pembelaan dari kuasa hukum korban kepada kuasa hukum korban. Apakah saudara sudah siap untuk menjelaskan pembelaannya? Sudah siap, Bu Hakim. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Saya mewakili keluarga korban dalam kasus ini. Korban adalah seorang gadis muda yang meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya kepada terdakwa. Namun dengan sengaja nyawa korban direbut oleh tindakan terdakwa yang tidak mau bertanggung jawab. Apakah Anda memiliki bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan tersebut? Ya, Majelis Hakim, kami memiliki bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan tersebut. Bukti tersebut termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa berada di tempat kejadian pada saat pembunuhan terjadi, serta kesaksian dari beberapa saksi mata yang melihat terdakwa di tempat kejadian. Apakah Anda memiliki bukti lain yang dapat mendukung argumen Anda? Ya, Majelis Hakim, kami juga memiliki bukti berupa laporan forensik yang menunjukkan bahwa korban telah dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Selain itu, kami juga memiliki bukti berupa surat pernyataan dari saksi-saksi yang melihat terdakwa di tempat kejadian pada saat pembunuhan terjadi. Terima kasih pihak pengacara korban. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, Majelis Hakim, kami meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Kami juga meminta agar hakim mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada keluarga korban akibat dari tindakan terdakwa. Terima kasih pihak pengacara korban. Kami akan mempertimbangkan keterangan Anda dalam putusan kami. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan, dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan pada hari Rabu 17 Desember 2023 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, kuasa hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang 5 Rabu 27 Desember 2023. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Sofian Yahya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap. Terdakwa dihukum dalam pasal 340 KUHP dengan pidana hukuman mati. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti? Saya mengerti, oke. Saudara kuasa hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Bu Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan atas nama terdakwa
terdakwa Sofian Yahya dinyatakan